Dosa merusak semuanya. Relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak mau peduli dengan sesama, dan menggunakan berbagai cara demi tujuan pribadi serta ambisinya. Namun, karya keselamatan Kristus mengubahkan yang rusak menjadi mulia, karena Allah tidak membiarkan ciptaannya binasa. Melalui anak-anak Tuhan yang tetap setia mengikutnya dan yang mau menyatakan kebenaran firman Tuhan, pemulihan dapat terjadi. Manusia kembali kepada Allahnya. Manusia mengasihi sesamanya. Manusia bertanggung jawab untuk memelihara alam semesta. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaannya pembangunan berkelanjutan. Danau Toba, keindahan dan kekayaannya sebagai karunia Tuhan untuk bangsa ini menjadi aset strategis bagi Sumatera Utara, Indonesia, dan dunia tentunya. Bagi saya, kawasan Danau Toba ini, Cianjur mula-mula, khususnya Pulau Samosir, itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Maka dengan demikian saya terpanggil untuk bagaimana mengelola dan merawat sesuai dengan perintah Tuhan. Wilmar Eliezer Simanjorang adalah mantan Bupati Samosir yang sampai hari ini masih terus berjuang untuk hutan tele dan Danau Toba. Hutan yang berada di pinggiran Danau Toba itu merupakan penyangga ekosistem untuk Samosir dan sekitarnya. Rusaknya hutan tele berpotensi besar mengakibatkan banjir bandang dan kerugian lainnya bagi masyarakat. Jadi waktu saya berjuang menghentikan penebangan di hutan tele, tidak ada satupun perusahaan ini yang motivasinya berkebun dan beternak. Motivasinya adalah mengambil kayu. Jadi satu lodging itu harganya 500 juta. Satu truk lodging. Berarti kalau keluar 10 per hari, berarti 5 miliar lah pendapatan dari pengusaha yang rakus untuk menghancurkan ciptaan Tuhan ini demi kantongnya. Nah, waktu saya bupati saya tolak. Dalam upaya menghentikan pembalakan liar hutan tele, nyawa pun 2 kali menjadi taruhannya. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan memerintahkan manusia untuk mengelola dan merawat bumi dan segala isinya. Orang Batak mengatakan Ula Dohot Ramotima. Wilmar menerima sejumlah penghargaan. Sebut saja Kalpataru, Wana Lestari, Toba Award, dan tanda jasa dari Presiden RI. Namun penghargaan tersebut menjadi beban moral ketika hutan tetap tidak dirawat. Pembalakan tetap berjalan, tidak adanya pengawasan yang serius, seolah terjadi pembiaran. Kekecewaan terhadap pemerintah yang terkesan menutup mata memaksa Wilmar bersama rekannya Hasolowan Manik dan Marandu Sirait yang juga menerima penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup, mengembalikannya kepada Presiden dalam bentuk protes. Masyarakat Samosir itu khususnya dan masyarakat Tapanuli pada umumnya disebut ada kemiskinan struktural. Mereka miskin pengetahuan, mereka miskin iman, mereka miskin ekonomi, sehingga mereka tidak tahu lagi bahwa mereka itu miskin. Pengorbanan Kristuslah yang menjadi dasar perjuangan Wilmar menekuti panggilan hidupnya. Kalau kita tidak ada mensyukuri nikmat bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus telah berkorban untuk kita, maka tidak akan ada pergerakan yang berkobar untuk menyelamatkan kawasan Danau Toba ini.
Profesor Dr. Budi Ana Keliat, seorang perawat profesional yang sudah keliling dunia, saat ini menjabat sebagai guru besar Universitas Indonesia. Di awal karirnya, Budi Ana terus berpikir akan banyak hal mengenai pasien penyakit jiwa. Apa penyebabnya dan bagaimana cara untuk tidak menunggu mereka sampai berakhir di rumah sakit jiwa. Pertama sekali kerja di rumah sakit jiwa, mungkin banyak orang mikir karena waktu itu kerja di rumah sakit jiwa itu pada tahun 74-75an, itu dianggap suatu pekerjaan yang ngapain sih ngurusin pasien gangguan jiwa. Malah dulu itu konotasinya disebut gila ya, yang merupakan konotasi stigma yang berat sekali bagi mereka. Nah, disitulah saya mulai belajar tentang bagaimana kehidupan mereka dan bertanya pada diri sendiri, apakah mereka ini memang seperti ini cara untuk menangani mereka. Mereka itu dikurung, kebersihan mereka nggak terjaga, kemudian pemberian makan mereka dan segala macam aspek kehidupan mereka bagi saya itu sesuatu yang nggak layak gitu. Seyogianya harus lebih baik dari situ. Saya yakin bahwa manusia diciptakan bukan untuk sakit. 0,5%, ya, 0,46 sebenarnya tepatnya, itu orang dewasa di Indonesia gangguan jiwa berat. Jadi itu lebih kurang 1 juta. Seolah Tuhan bersuara dalam pikirannya dan melalui perjalanan panjang, Budi Ana dihantarkan pada perannya saat ini, membuat banyak orang terpengaruh untuk turut andil melayani pasien gangguan jiwa. Baik dengan sesama rekan sejawatnya, mahasiswa-mahasiswinya, keluarga pasien, dan bahkan masyarakat luas. Dan saya pernah tanyakan ke saya yang memang sering pelayanan, saya tanyakan, mengapa ya mereka itu diperlakukan seperti itu, kan mereka juga ciptaan Tuhan gitu ya. Kemudian saya bilang, setiap kamu berbicara dengan dia, setiap kamu melayani dia, ingat Tuhan dan doakan dia untuk itu. Dan melalui perjalanan panjang, saya semakin yakin bahwa pasien gangguan jiwa itu seyogianya bisa sembuh dan seyogianya mereka itu masih bisa bekerja lagi dan harusnya mereka itu masih bisa berguna. Tak banyak orang yang berminat di area keperawatan atau kesehatan jiwa. Tetapi Budi Ana ingin berguna. Semua keinginan tersebut berasal dari kasih yang Tuhan taruh di dalam hatinya terhadap sesama manusia. Perawat bukanlah pekerjaan yang mudah. Butuh hati di sana. Apalagi keperawatan jiwa. Kalau boleh saya katakan, semua ilmu keperawatan jiwa itu sumbernya dari Alkitab. Iya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ilmu nggak bisa dikaitkan dengan firman Tuhan, kalau saya justru sumbernya itu adalah di Alkitab. Seperti misalnya lah asertif, ya. Asertif itu, ya katakan dia kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Kan itu sumbernya kan. Hanya di keilmuan dikembangkan supaya itu menjadi aplikasinya seperti apa. Bagaimana kita memanfaatkan waktu demi waktu yang masih Tuhan berikan untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan itu pasti yang diinginkan oleh Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan itu merancangkan suatu kecelakaan supaya orang gangguan jiwa. Saya nggak yakin itu, tapi bahwa dia izinkan itu terjadi dan meminta respon kita, orang-orang di sekitarnya, apa sikap kita terhadap dia, sehingga itu juga laboratorium latihan iman percaya kita itu. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang gangguan jiwa itu. Siapa yang tidak kenal JAU atau lebih populer Jau Dolok Saribu? Namanya acap kali tercantum di dalam buku lagu gereja tradisional terbesar di Indonesia, buku Ende. Pendeta yang memiliki 4 anak ini dikaruniai bakat seni yang luar biasa dari Tuhan. Selain mencipta lagu sendiri, ia juga banyak menerjemahkan lagu-lagu berbahasa asing ke dalam bahasa Batak Toba.
Melalui karyanya, jemaat dapat dikuatkan imannya melalui pujian yang indah kepada Tuhan. Dengan lagu itu jauh lebih efektif menghiburkan, menyembuhkan, menanamkan nilai-nilai. Lagu rakyat itu punah, ya kita abadikan dia dengan syair firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah kan yang membungkuskan semuanya. Zhao juga menciptakan music box gereja, yaitu rekaman lagu gereja dalam satu laptop untuk mengiringi dan memandu lagu tanpa pemain musik. Tujuannya adalah untuk menjadi penuntun bermain musik yang benar dalam ibadah. Perjalanan tugas gereja yang diembannya menghantarkannya pada sebuah pengalaman hidup yang sangat pahit dan berat. Pak Zhao, seorang pendeta, diseret ke penjara. Saya ditahan, dia dililang. Dan dia dililang, saya diputuskan pengadilan negeri harus masuk lagi 1,5 tahun penjara lagi karena memimpin demonstrasi itu. Ya, padahal dalam demonstrasi itu tidak setangkai bunga pun yang rusak. Dikala zaman Orde Baru berkuasa, tahun itu 1992 sampai 1998, satu peristiwa di mana pemerintah mencampuri urusan gereja sebagai seorang hamba Allah. Pak Zhao berani menyatakan sikap, walaupun harus membayar harga dalam menyatakan kebenaran. Juga itu kan pakaian imamat, ya kan gitu. Itu pakaian imamat. Dan dalam rangka melakukan tugas keenergian saya harus turun ke jalan untuk melakukan itu. Untuk meneriakan karena kita tidak didengar. Dan itulah suara yang paling besar yang dapat kita persembahkan untuk kerajaan Tuhan pada waktu itu. Itu keberanian kita. Saya tahu resikonya bahwa saya bisa ditembak mati pada waktu itu. Tapi saya harus melakukan itu. Karena panggilan saya. Bukan karena ingin supaya dapat naik pangkat atau apa. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepada anak-anaknya untuk menyatakan kebenaran, keadilan, dan kasih untuk bangsa dan sesama. Karena Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Makanya kita kerja keras, tekun berdua dan kerja keras. Ya. Karena kebangkitan Kristuslah akar dari segala sesuatu daripada pengharapan dan perjuangan kita, kan begitu. Itu yang kita pahami. Coba, mana ada kita perjanjian baru jika Kristus tidak bangkit? Gak ada. Dalam keadaan yang sulit dan menegangkan dalam penjara, Pak Zhao Dolok Saribu terus bersandar pada Tuhan. Tidak putus asa, bahkan menciptakan sebuah lagu. Berhasil memenangkan lomba cipta lagu gereja tingkat dunia, United in Mission, Rejoice in Hope, bersukacita dalam pengharapan. Tapi saya mau tanah Batak itu memiliki nilai itu. Kasih, setia dan jujur, tekun berdoa dan kerja keras, disiplin, dan pelopor keadilan, kedamaian dan kebutuhan cipta. Pada saat anak-anak Tuhan dengan setia dan penuh tanggung jawab menekuni panggilannya, meskipun harus mengalami kesulitan dan tantangan, maka Tuhan pun akan memberikan kesanggupan untuk dipakai di bidangnya masing-masing, menjadi berkat dimanapun mereka berada dan menjadi alat bagi kemuliaannya. Karya keselamatan Kristuslah yang membawa kebangkitan dan hidup. Bagaimana dengan Anda?